Cuci singkong hingga bersih dan kupas kulit singkong satu persatu. Potong kecil-kecil singkong dan bilas singkong agar bersih. Nah, ini penampakan singkong yang sudah dicuci. Kemudian keruk permukaan singkong agar halus atau glowing ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian cuci singkong yang tadi sudah dikeruk. Cuci sampai bersih ya. Kemudian kita masukkan air hingga setengah panci kira-kira. Dan taruh dandang, nyalakan api, dan masukkan singkong yang telah dicuci satu persatu. Ulangin hingga singkong masuk ke dalam dandang tersebut. Kemudian tutup dan tunggu beberapa saat. Buka tutup dan tara! Kita bisa mengecek kematangan singkong dengan garpu. Tiriskan dan letakkan singkong satu persatu ke dalam piring. Lakukan ini sampai singkong habis ya. Selanjutnya kita tebas daun singkong dan seset daun singkong dari tangkai daunnya. Kita bersihkan besek untuk tempat tape singkong nantinya. Kemudian jangan lupa untuk mengelap. Nah, ini kita hancurkan ragi tape terlebih dahulu ya. Di sini kita haluskan lagi. Tahap selanjutnya alasi semua besek dengan daun pisang. Kemudian tutup singkong yang sudah diberi ragi dengan plastik dan juga daun pisang. Tutup sampai benar-benar rapat. Dan tada! Tapai sudah jadi. Nah, di sini kita buka tapai singkongnya. Tahap selanjutnya kita akan membuat kulit tape. Pertama, masukkan 2 bungkus agar-agar dan 3 sendok makan Nutrijel. Di sini saya sarankan kalian tidak memasukkan agar-agar terlalu banyak. Selanjutnya, masukkan air hangat secara bertahap. Aduk hingga sampai rata. Tambahkan lagi jika Anda merasa kurang. Nah, begini teksturnya. Siapkan gula pasir sekitar 300 gram dan masukkan
ke dalam panci. Tuang air dan nyalakan. Tunggu hingga mendidih. Masukkan adonan Nutrijel dan agar-agar tadi ke dalam air yang mendidih. Aduk hingga tidak ada agar-agar yang menggumpal. Aduk sampai rata ya. Nah, ini penampakan agar-agar yang tidak lagi menggumpal. Aduk terus hingga benar-benar tercampur rata dan matikan kompor. Di sini kita akan mengetim SP sekitar 1/4 sendok makan. Tim SP hingga tekstur sampai cair. Masukkan semua adonan ke dalam wadah mixer. Nah, setelah itu mixer adonan tersebut. Di sini kita juga menghaluskan tapai singkong. Tapai singkong yang kita gunakan sekitar 2 buah besek kecil yang kemarin kita sudah buat. Mixer adonan tersebut hingga rata. Masukkan tape yang sudah dihaluskan ke dalam adonan tersebut pada wadah mixer. Kemudian mixer adonan tersebut sampai rata dan halus. Tipsnya di sini, kalian mixer dengan kecepatan tinggi dan saya sarankan kalian tidak memasukkan tape terlalu banyak karena nantinya olahan kalian akan menggumpal dan cenderung susah, keras atau beku. Masukkan SP yang tadi sudah ditim. Mixer lagi sampai SP dan adonan tercampur rata. Kemudian masukkan pewarna makanan ke dalam adonan tersebut. Kalian bisa menggunakan pewarna sesuai keinginan kalian. Di sini kita mixer lagi hingga benar-benar tercampur rata. Saring tepung maizena supaya tepung maizena tidak ada yang menggumpal.
Masukkan secara perlahan-lahan ya. Masukkan tepung maizena yang tadi sudah kita saring. Dan sangrai tepung maizena dengan api kecil supaya tepung maizena matang. Pastikan tepung maizena tersangrai dengan baik supaya tepung maizena matang dengan rata. Tuang tepung maizena yang sudah disangrai ke dalam wadah atau mangkuk. Tahap selanjutnya, oleskan Tupperware atau wadah yang kalian punya dengan minyak sayur atau minyak goreng. Oleskan dengan rata ya. Kemudian kalian alasi lagi plastik sampai permukaan Tupperware tertutup oleh plastik. Kemudian olesi lagi minyak ke dalam permukaan plastik tersebut. Kemudian taburkan juga tepung maizena plus gula halus yang sebelumnya sudah kita campurkan terlebih dahulu. Jangan lupa ya teman-teman, ditaburkannya sampai rata. Kemudian masukkan adonan yang sebelumnya sudah kita mixer. Di sini kami memasukkan adonan secara bertahap sampai adonan tersebut habis dan tertuang ke dalam Tupperware. Oh iya, di sini kita juga menghentak-hentakan Tupperware supaya adonan tersebut rata dengan baik. Kemudian kita juga meratakan adonan tersebut dengan spatula kue. Tipsnya, kalian ratakan dengan spatula tersebut secara searah. Jika kalian sudah merasa adonan tersebut sudah benar-benar rata, tahap selanjutnya taburkan tepung maizena plus gula halus ke dalam adonan tersebut dan ratakan supaya adonan tersebut secara menyeluruh rata dengan tepung maizena dan gula halus. Kemudian lapisi lagi dengan plastik. Dan tada, kemudian tutup Tupperware dan masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 3-4 jam. Tahap selanjutnya, keluarkan adonan dari kulkas dan buka tutup Tupperware dan juga plastik. Tada, ini adonan setelah dikeluarkan dari kulkas. Tahap selanjutnya, kalian keluarkan adonan tersebut. Tahap selanjutnya, kalian potong adonan tersebut.
Kalian bisa memotong adonan tersebut sesuai bentuk dan keinginan kalian. Di sini kami memotong adonan dengan kotak-kotak. Setelah adonan terpotong dengan kotak-kotak, tahap selanjutnya kalian lumuri adonan tersebut dengan gula halus, dan langkah terakhir kalian tata clay tape tersebut di piring saji. Clay tape, mari kita coba. Ini kemanisan. Ya, ini kebanyakan gula. Kebanyakan gula. Teksturnya kayak tape, kayak clay. Kayak tape. Aromanya Tape. banget, tapi kemanisan. Terlalu banyak gula. Terlalu manis. Iya, terlalu manis. Ini dia berarti. Teksturnya kayak tape banget. Ini aku habisin. Enak. Terima kasih.